Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai konsep elastisitas di sektor kesehatan. Dalam sesi pemaparan kali ini, saya tidak hanya sendiri, namun ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama ada Fajrina Nurulika dengan NPM 113120068 dan ada Revina Paradiba dengan NPM 113120081. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, apa sih elastisitas pelayanan kesehatan itu? Nah, konsep elastisitas ini berguna untuk mengukur derajat kepekaan permintaan kuantitas pelayanan yang diminta bila harga tarifnya itu berubah. Lalu elastisitas ini membuat kita itu dapat menganalisis supply dan demand dengan presisi yang lebih baik. Lalu elastisitas ini merupakan ukuran seberapa besar pembeli dan penjual dalam merespon perubahan kondisi pasar. Berikut ada konsep elastisitas dalam ilmu ekonomi. 1. Elastisitas permintaan atau bisa disebut demand elasticity. Demand elasticity merupakan ukuran kuantitatif akibat perubahan harga atau dan faktor lainnya terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. 2. Ada elastisitas penawaran atau bisa disebut supply elasticity. Supply elasticity merupakan ukuran kuantitatif akibat perubahan harga dan faktor lainnya terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sebagai contoh, elastisitas permintaan terhadap puskesmas. Elastisitas menunjukkan persentase perubahan jumlah pelayanan puskesmas yang diminta atau dibutuhkan akibat adanya persentase perubahan variabel lain, misalnya dari segi harga, jarak, dan pendidikan. Selain itu, wilayah puskesmas seperti perkotaan dan pedesaan berbeda. Nah, dari segi pelayanan kesehatan, penduduk kota mempunyai pilihan lain dalam pencarian pelayanan kesehatan, misalnya dokter umum, spesialis, rumah sakit. Sedangkan penduduk desa tidak memiliki pilihan. Lalu ada dari peningkatan pendidikan. Peningkatan pendidikan yang makin tinggi di kota akan meningkatkan permintaan terhadap pelayanan yang lebih canggih, seperti pelayanan spesialis di rumah sakit, sehingga permintaan puskesmas akan turun. Di desa, pendidikan yang tinggi juga akan meningkatkan permintaan terhadap pelayanan yang lebih canggih, karena puskesmas di desa relatif dianggap lebih canggih dibandingkan dengan pelayanan yang tersedia di desa, seperti dukun atau posyandu. Maka permintaan terhadap puskesmas akan naik. Lalu ada dari segi biaya. Biaya mempengaruhi penggunaan puskesmas di kota, sedangkan di desa yang mempengaruhinya yaitu jarak. Lalu ada elastisitas. Elastisitas di masyarakat perkotaan dipengaruhi oleh biaya, sedangkan di desa yaitu pendidikan. Meningkatnya pendidikan di masyarakat kota akan menurunkan penggunaan puskesmas, sedangkan di desa justru meningkatkan kunjungan puskesmas. Elastisitas Konsep elastisitas ini dibagi menjadi dua, yaitu satu ketanggapan atau responsiveness. Ketanggapan tidak cukup diukur dengan slope kurva permintaan, karena nilainya tergantung unit ukuran yang digunakan, maka elastisitas diukur dengan persentase. Yang kedua yaitu ada angka elastisitas atau koefisien elastisitas. Angka elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan beberapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi karena satu variabel lain atau variabel bebas berubah 1%. Konsep elastisitas ini berguna untuk mengukur derajat kepekaan permintaan atau kuantitas pelayanan yang diminta bila harga atau tarif berubah. Selanjutnya ada elastisitas harga, yaitu rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta terhadap perubahan persentase dalam harga. Tipe-tipe elastisitas yang pertama ada
Permintaan inelastis sempurna memiliki kuantitas yang diminta yang sama sekali tidak tanggap terhadap perubahan harganya. Nilai elastisitasnya 0. Yang kedua, permintaan inelastis memiliki perubahan kuantitas yang diminta yang terkadang tanggap terhadap perubahan harganya dalam kisaran nilai yang tidak besar. Nilai elastisitasnya antara 0 dan min 1. Yang ketiga, permintaan berelastisitas uniter memiliki hubungan perubahan persentase kuantitas yang diminta yang sama dengan perubahan persentase harganya. Nilai elastisitasnya min 1. Yang keempat, permintaan elastis memiliki perubahan persentase kuantitas yang diminta yang lebih besar nilai absolutnya dibandingkan dengan persentase perubahan harganya. Nilainya elastisnya kurang dari min 1. Nomor 5, elastisitas sempurna memiliki perubahan kuantitas yang diminta yang langsung jatuh ke nol hanya akibat peningkatan kecil dari harganya. Elastisitas permintaan bergantung pada ketersediaan barang substitusi, pentingnya barang dalam anggaran perseorangan, dan kerangka waktu yang digunakan. Elastisitas membantu untuk menjelaskan bagaimana efek perubahan harga maupun pendapatan terhadap permintaan suatu barang. Elastisitas mengukur persentase perubahan suatu variabel sebagai akibat adanya perubahan variabel lain, yang menunjukkan derajat kepekaan perubahan suatu variabel akibat dari perubahan variabel lainnya. Elastisitas harga permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan harga sebesar 1%. Secara matematis, rumus elastisitas harga permintaan adalah ED sama dengan persen perubahan jumlah barang A yang diminta per persen perubahan harga barang A. ED sama dengan delta Q alpha dibagi Q alpha per delta P alpha dibagi P alpha sama dengan delta Q alpha per delta P alpha dikali P alpha per Q alpha. Keterangan di mana ED adalah elastis demand, delta Q adalah selisih perubahan jumlah permintaan barang, dan delta P adalah selisih perubahan harga suatu barang. Berikut ada hubungan antara elastisitas harga dan pendapatan produsen. 1. Apabila elastisitas harga permintaan suatu barang adalah elastis atau E lebih dari 1, maka bila ada kenaikan harga sebanyak 1% akan menurunkan permintaan lebih besar dari 1%. Total pendapatan yang diterima oleh produsen menjadi lebih kecil dengan adanya kenaikan harga. 2. Apabila elastisitas harga permintaan suatu barang adalah unitary atau E sama dengan 1, maka bila ada kenaikan harga sebanyak 1%, tidak akan merubah permintaan, total pendapatan yang diterima oleh produsen tidak berubah. 3. Apabila elastisitas harga permintaan suatu barang adalah inelastis atau E kurang dari 1, maka bila ada kenaikan harga sebanyak 1%, hanya akan menurunkan permintaan yang lebih kecil dari 1%. Total pendapatan yang diterima oleh produsen menjadi lebih besar dengan adanya kenaikan harga tersebut. Berikut merupakan tabel interpretasi hubungan antara elastisitas harga dan pendapatan produsen. Yang pertama, besaran ED lebih dari 1 dengan kategori elastis, interpretasinya persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga. Pengaruhnya, pendapatan meningkat ketika harga turun. Besaran ED sama dengan 1 dengan kategori unitary elastis, interpretasi persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Pengaruhnya, pendapatan tidak berubah ketika harga turun. Besaran ED kurang dari 1 dengan kategori inelastis, interpretasinya persentase perubahan jumlah harga yang diminta lebih kecil dari perubahan harga. Pengaruh terhadap pendapatan yaitu pendapatan menurun ketika harga turun. Berikut ini merupakan sumber referensi mengenai materi-materi pembahasan di atas.
Dan berakhir pula sesi pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.